Seorang wanita cantik bertubuh langsing mencuci badannya di tepi sungai tanpa bra untuk pertama kalinya, ketika seorang pria mencurigakan tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul di hadapannya, membuatnya kaget hingga jatuh ke sungai. Pemandangan ini jatuh ke mata pria itu. Namun pemandangan itu berbeda. Pakaian basah menempel di tubuhnya, menonjolkan dadanya yang montok. Terlalu besar hingga mendebarkan, membuat orang tak bisa menahan diri untuk mimisan. Dia harus mengakui. Wanita gemuk sialan ini tampaknya menjadi lebih feminin. Saat ini, perhatian Suyu tertuju pada sabun mandi yang jatuh ke air. Ini adalah satu-satunya harta yang diberikan sistem padanya. Melihat sabun mandi semakin menjauh, dia hampir mati karena cemas. Tepat ketika dia hendak meraihnya, tiba-tiba kakinya tidak bisa digerakkan dan kram. Suyu diam-diam berkata buruk. Dia tidak ingin tenggelam di sungai ini setelah baru saja melakukan perjalanan. Memikirkan hal ini, dia berhenti berjuang dan mengendurkan seluruh tubuhnya, berbaring telentang di atas air. Yeling melihatnya tiba-tiba menjadi tenang, berbaring di atas air tanpa bergerak. Perasaan tidak enak muncul di hatinya. Apakah wanita gemuk ini tenggelam? Dia berpikir demikian di dalam hatinya, menatapnya dengan saksama. Menyadari bahwa dia benar-benar tidak bergerak lagi, alisnya semakin berkerut dan dia segera melompat ke sungai. Berenang ke arahnya. Suyu sedang menunggu kakinya pulih ketika tiba-tiba dia melihat sosok tinggi berenang ke arahnya. Yeling si anjing, dia yang menyebabkan ini. Untuk apa dia datang? Pria brengsek ini mengira aku tenggelam. Jadi dia datang untuk menyelamatkanku? Mungkinkah? Pria brengsek ini mungkin berharap aku tenggelam. Suyu memikirkan tingkat kesukaannya yang -100 dan tampak curiga. Sebelum dia dapat melanjutkan badai otaknya. Yeling sudah berenang mendekat, meletakkan kedua tangannya di bawah ketiaknya dan mengangkat seluruh tubuhnya dari air. Dia langsung tercengang, hampir tidak bisa sadar. Suyu memikirkan sesuatu. Berjuang untuk turun darinya. Yeling melihat wanita gemuk yang meronta-ronta di pelukannya, wajahnya yang tampan menjadi gelap. Wanita sialan ini, aku menyelamatkannya, tetapi dia tidak senang. Dia menggeram rendah, nadanya mengungkapkan ketidaksabaran. Cepat turunkan aku. Sabun mandiku akan hanyut. Mata Yeling penuh dengan jijik, melihat bahwa dia tampaknya memiliki kekuatan. Tentu saja dia tidak akan terus memeluknya. Suyu jatuh dengan suara gedebuk, jatuh begitu saja ke dalam air. Anggota tubuhnya berjuang dengan kacau, dan dia secara tidak sengaja tersedak beberapa kali. Ah, Yeling, kau bajingan. Kau benar-benar melemparku ke dalam air. Kau yang menyuruhku untuk melepaskanmu. Salahkan aku? Suyu terlalu malas untuk berdebat dengannya, diam-diam menghibur dirinya sendiri. Jangan marah, jangan marah. Gadis baik tidak berkelahi dengan pria. Sekarang yang terpenting adalah mengambil kembali sabun mandinya. Melihat botol kecil di kejauhan. Mata Suyu langsung berbinar. Kenapa aku sebodoh ini? Aku sangat panik. Dengan pikiran, tanaman merambat di telapak tangannya terbang keluar dan dengan cepat melilit sabun mandi yang melayang menjauh. Lalu aku mendapatkan sabun mandi itu. Haha, kemampuanku masih bisa diandalkan. Yeling menatapnya, kadang cemas, kadang senang. Seperti orang bodoh. Wanita gemuk sialan ini pasti punya masalah dengan otaknya. Sebuah botol rusak. Apakah pantas dia begitu bahagia? Yeling menatapnya dalam-dalam dan pergi ke hilir untuk mandi. Dia tidak ingin bersama wanita gemuk sialan ini, jangan sampai dia tertular kebodohan. Suyu melihat dia secara khusus pergi ke hilir untuk mandi. Diam-diam memutar matanya. Kemudian, sebuah pikiran terlintas dan dia memikirkan rencana jahat. Bukankah pria brengsek ini membenciku? Kalau begitu aku akan mengabulkannya. Suyu secara khusus memilih tempat yang tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari Yeling. Kakinya diletakkan di sungai dan berteriak keras, "Aduh! Cuci kaki, cuci kaki." Sudah beberapa bulan tidak dicuci. Entah apa rasanya. Yeling, yang sedang mandi di hilir, berhenti bergerak dan wajahnya langsung menjadi gelap. Apakah wanita gemuk sialan ini sengaja melakukannya? Dia tahu dia sedang mandi di hilir, tetapi sengaja mencuci hal semacam itu di hulu dan berteriak begitu keras. Apakah dia takut semua orang di desa tidak akan mendengarnya? Suyu mencuci sambil diam-diam mengamati reaksi pria brengsek di hilir. Melihat punggungnya menghadapnya, tetapi gerakannya jelas menjadi kaku, dia sengaja berteriak keras. Dia menyenandungkan lagu di kompleks perumahan. Sikat, sikat, sikat. Ek. Yeling belum pernah mendengar lagu seperti ini dan merasa sangat asing. Namun, dia merasa itu cukup bagus untuk didengarkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Kapan wanita gemuk sialan ini bisa bernyanyi? Dan bernyanyinya lumayan bagus. Hanya saja perilakunya terlalu menjengkelkan. Selamat kepada host. Kesukaan Yeling naik 20 poin. Saat ini -80. Mohon host terus berusaha. Suyu tertegun saat mendengar suara di benaknya. Dia sangat menjijikan bagi pria brengsek itu. Dan melecehkannya. Bagaimana kesukaan ini bisa naik? Mungkinkah pria brengsek itu menyukai nada seperti ini? Bukankah itu berarti dia telah menemukan cara untuk menaklukkan pria brengsek ini?
Kemudian sudut mulutnya semakin melebar, benar-benar meninggalkan kesopanan. Mulai menjadi gila dan linglung. Sungai besar mengalir ke timur, bintang-bintang di langit menunjuk ke biduk. Hehehe, apa-apaan itu? Tepat saat Suyu mengira tingkat kesukaannya akan meningkat, Yeling entah sejak kapan sudah muncul di belakangnya. Percuma kau bernyanyi, aku tidak akan berhubungan badan denganmu. Lupakan saja. Jangan kira dia tidak tahu niat dasar wanita gemuk ini, tidak lain hanya menginginkan tubuhnya. Suyu mendengarkan kata-katanya. Dalam hatinya sangat terdiam. Apa pria anjing ini terlalu percaya diri? Aku ingin berhubungan badan dengannya, tapi begitu memikirkan hal itu, dia merasa malu tanpa alasan. Hei, siapa bilang aku ingin itu denganmu? Jangan terlalu percaya diri. Yeling melihat wajah kecilnya yang memerah, mata merahnya menunjukkan keterkejutan. Wanita gemuk ini bisa malu? Benar-benar aneh. Ekspresinya sedikit terkejut. Bibirnya sama sekali tidak mau kalah. Karena tidak, jangan menghalangi jalan. Dengan dingin mengucapkan kalimat itu, lalu mengangkat kakinya dan melewatinya. Suyu melihat punggungnya yang pergi. Pria anjing ini masih sama seperti biasanya, membenciku. Dia juga tidak peduli, memeluk sabun mandinya. Dengan langkah ringan berjalan menuju gua. Di dalam gua, Suyu berbaring di ranjang batu dan melamun. Tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki 2 pil dewa yang belum digunakan. Beri aku sepertiga pil pelangsing dan pil pemutih. Oke, tuan rumah. Akan segera disiapkan untukmu. Tidak lama kemudian, 2 pil kecil muncul di tangan Suyu. Jelas sistem yang membaginya menjadi porsi kecil. Setelah berpikir, dia tetap memakannya. Lagi pula, dia tidak boleh terlalu cepat kurus. Jika tidak, dia akan dianggap monster. Berapa berat badanku sekarang? Beratmu sekarang 105 kg. Oh, mendengar jawaban ini. Suyu langsung tertegun. Dia ingat terakhir kali dia melihatnya 130 kg, kan? Meskipun sedang diet. Tapi makanannya cukup enak, ada sup rebus dan daging rusa. Begitu saja beratnya turun 25 kg. Mungkinkah karena pil pelangsing? Sepertinya lain kali aku harus makan lebih sedikit. Setelah semua kerepotan ini, Suyu tidak lagi merasa mengantuk. Jadi dia menutup matanya dan mulai melatih kekuatannya. Ketika dia membuka matanya lagi, hari sudah pagi. Dia terkejut dalam hati. Dia benar-benar berkultivasi sepanjang malam, dan tidak merasa lelah sama sekali. Bangun dan turun dari tempat tidur. Dia bersiap untuk membuat sarapan daging rusa. Tidak lama kemudian, sepanci daging rusa goreng yang harum dan lezat sudah dibuat. Dia makan sepotong. Masih ada sebagian besar yang tersisa di panci. Dia berpikir apakah akan mengirimkan semangkuk kepada Yeling, pria anjing itu. Meskipun pria anjing itu sangat menyebalkan, tetapi karena dia adalah target penaklukanku, nilai kebencian 80 harus segera diturunkan. Jika tidak mungkin untuk membuka tugas cabang selanjutnya. Suyu mengisi semangkuk penuh daging rusa dan hendak mengangkat kakinya untuk pergi. Kulihat Xuan Ming menarik pintu besar yang disambung dari kayu dan berjalan mendekat. Hatinya tergerak. Memikirkan Xuan Ming yang tadi malam mengatakan akan membantunya membuat pintu, tak disangka secepat ini. Pria ini benar-benar tipe orang yang bertindak cepat. Begitu Xuan Ming masuk, matanya tanpa sadar melayang ke daging rusa yang dipegangnya. Tenggorokannya tanpa sadar bergerak. Suyu melihat matanya selalu melayang ke piring. Kamu datang tepat waktu, aku baru saja membuat sepanci daging rusa. Kemarilah dan makan bersama, toh aku tidak bisa makan sebanyak ini sendirian. Melihat seseorang berdiri tegak seperti tiang. Suyu tertawa marah, masih melamun? Kemarilah dan makan. Jika bisa menggunakan makanan untuk menaklukkan 5 pemeran utama pria, dia tidak perlu repot-repot meningkatkan kesan baik. Setiap hari memasak. Mencuci pakaian, bukankah itu indah? Mata Xuan Ming melihat ke arah Suyu yang dengan antusias menyapanya. Hatinya merasa aneh, tidak tahu apakah itu hanya perasaannya saja, tapi dia merasa dia lebih kurus dari kemarin. Dan lebih putih. Dia tidak terlalu memikirkannya, sekarang makan adalah yang paling penting. Kemudian dia tanpa sungkan melahap makanan itu. Suyu duduk di depan Xuan Ming, menatapnya sambil tersenyum. Tidak berbicara, hanya diam-diam memperhatikannya makan. Ada semacam kepuasan memberi makan. Harus dikatakan, penampilan Xuan Ming sangat luar biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura liar. Terutama otot-otot kekarnya, benar-benar hormon yang meledak. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah ada sesuatu di wajahku? Xuan Ming merasa sedikit tidak nyaman karena ditatapnya, dan bertanya dengan mengerutkan kening. Hanya merasa kamu sangat tampan. Xuan Ming sedikit terkejut.